Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Wow, ada suaranya nih. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Sukacita selalu, amin. Sapa kanan kiri kita dulu dong. Shalom hari Minggu. Asik, haleluya. Kita persilakan hati kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur bisa kembali lagi di hari ini Tuhan, menikmati hari kemenangan kami Bapa, bersama-sama datang untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Bapa. Kami percaya Tuhan, di balik setiap keadaan apapun kondisinya ya Tuhan, Engkau terus menyertai hidup kami sepanjang hari ya Tuhan, karena kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Tangan kami terus Engkau pegang ya Bapa. Oh haleluya, terima kasih Yesus Tuhan. Kami datang bukan dalam keras kami Tuhan,
dalam segala kekurangan kami Tuhan, tetapi Engkau Allah selalu ada bagi setiap kami. Engkau pelihara hidup kami hingga sampai hari ini ya Tuhan Yesus. Sebuah fakta bahwa Tuhan mengasihi kami. Pagi ini kami boleh ada pun Tuhan, ini sebuah kesempatan bagi kami untuk bersyukur kepadamu ya Bapa. Kalau boleh kami melihat keluar sana di tempat
tempat-tempat Bapa di mana orang terbaring Bapa tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan untuk bernapas pun harus dibantu dengan alat-alat. Tapi kami pagi ini kami sehat. Kami ada bersama-sama di tempat ini untuk memuji Tuhan. Sudah selayaknya kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah angkat pujian kami di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau merapi hati pikiran kami masing-masing. Biar kami fokus kepada kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan pada hari ini. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Lembutkan hati kami menjadi ladang yang subur, menjadi tanah yang gembur untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu akan bertumbuh berbuah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kami serahkan ruangan ini ke dalam tangan-Mu. Urapilah Bapa. Kami tolong patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Allah. Kami usir keluar dari tempat ini. Dan biarlah sepenuhnya kuasa surgawi ada di tempat ini. Sakinah glory ada di tempat ini mengurapi setiap kami. Sehingga firman-Mu tidak sia-sia ditaburkan. Terima kasih Tuhan. Jikalau hamba-Mu mendapat kehormatan pagi ini menyampaikan isi hati-Mu. Urapi dengan kasih-Mu Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru Bapa. Hikmat daripada Tuhan turun atas hamba. Terima kasih Bapa. Biarlah sepenuhnya hanya isi hati-Mu yang menyenangkan hati kami hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita jawab bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan jikalau pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan berjumpa. Dan kita nggak tahu kalau ke depan nanti bagaimana keadaan negara ini. Kemarin saya baca di media sosial katanya Indonesia ini seperti bom waktu yang besar. Mungkin karena dilihat klaster-klaster sekarang yang orang yang mudik ini ya, bahkan ada yang nekat hanya untuk mudik tanpa memikirkan orang lain. Tapi itulah mungkin karena sudah sebuah kebiasaan, katanya memang harus ya. Jadi ya seperti itulah keadaannya. Bagi kita umat Tuhan tetap berdoa supaya kita tetap ada dalam lindungan Tuhan dan kita tetap fokus kepada Tuhan sesuai dengan tema kita pada bulan ini. Ini adalah minggu yang ketiga. Fokus kita pada tujuan. Jadi tema kita pada bulan ini saya akan lanjutkan pada minggu ketiga ini, fokus pada tujuan. Saudara, seperti yang kita lihat belakangan ini bagaimana orang begitu ngotot ya untuk kembali ke daerah masing-masing. Karena mereka punya tujuan yaitu untuk bertemu dengan keluarga. Kemarin sore ada seorang bapak datang ke tempat kita. Dia katakan gini, kemarin saya sama anak-anak udah pulang ke Lamongan gitu. Tapi sampai di daerah Tiga Raksa kalau salah pintu tol itu mereka sudah dihambat, disuruh putar balik. Nah, yang paling mengecewakan bapak itu anaknya lolos, dia tidak. Mereka ada 2 mobil. Dia bilang anak saya lolos, tapi saya tidak, dia bilang. Jadi sama dengan kita. Ketika kita fokus kepada tujuan iman kita, ya, ada yang lolos, ada yang tidak. Dikatakan fokus pada tujuan. Tujuan berarti itu berada di depan, bukan di belakang. Tujuan itu berarti kita memandang ke depan, bukan ke belakang lagi. Kalau belakang itu namanya bukan tujuan, itu namanya masa lalu. Tujuan itu bicara ke depan. Omong kosong kita bisa fokus kalau kita tidak punya tujuan. Karena kita punya tujuan, maka kita fokus kepada tujuan itu. Kita memandang kepada satu titik yang berada di depan, bukan berada di belakang. Ya, Bapak Ibu kasih, pada hari ini kita akan coba belajar dari satu firman Tuhan yang tertulis pada kitab Efesus pasal yang kedua yang ke-10. Efesus pasal yang kedua yang ke-10. Bisa dibuka? Ya. Mari
Mari kita baca bersama firman Tuhan ini, hanya satu ayat saja. 1, 2, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara kekasih, di sana dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, jadi saudara dan saya adalah buatan Allah. Artinya apa? Kita tahu Allah itu adalah Maha Agung. Dia adalah pencipta segalanya, the greatest creator kalau orang bilangnya. Itu bahasa Betawinya begitu. Artinya apa? Kita dibuat oleh sebuah pribadi yang sungguh-sungguh besar. Artinya apa? Seseorang yang mempunyai kemampuan seperti itu berarti dia menciptakan sesuatu yang bukan asal-asalan. Jadi kita diciptakan oleh seorang pribadi yang memang yang besar gitu ya. Jadi kita sebuah produk yang bukan main-main. Artinya kalau kita buatan Allah, berarti kita ini adalah milik Allah. Betul? Kita adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa dia adalah buatan Allah, sehingga ia menjalani hidupnya sesuka-sukanya. Allah mau kita menyadari bahwa kita ini adalah miliknya. Artinya apa? Kalau kita melihat ya, beberapa waktu yang lalu kita lihat begitu banyak sekolah-sekolah mulai dari SMK dibikin perlombaan untuk menciptakan robot. Setiap pencipta robot ini tentu ingin robot yang diciptakannya itu patuh kepadanya atau melakukan sesuatu seperti keinginan penciptanya. Seperti itu. Tidak mungkin seorang pencipta menciptakan sesuatu yang dia ingin ciptaan itu melawan dia. Simpelnya begitu. Tapi pada kenyataannya manusia lalai dan tidak menyadari sepenuhnya bahwa dia adalah buatan Allah. Kita adalah buatan layak Allah. Jadi selayaknya kita menjadi pribadi yang patuh, taat, dan setia kepada pencipta. Seharusnya dan selayaknya kita itu setia kepada pencipta kita. Kita memiliki derajat yang tertinggi. Allah menciptakan kita manusia memiliki derajat tertinggi dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Jadi seharusnya kita berbangga dengan hidup kita. Kenapa kita diciptakan dengan derajat tertinggi? Tidak sama dengan yang lain, dengan ciptaan Allah yang lain. Kita diberikan sebuah anugerah yang luar biasa. Kita diperlengkapi Allah dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi faktanya manusia seringkali dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang seringkali melukai hati Allah. Seringkali pikiran-pikiran ini kita bawa kepada hal-hal hanya mengenai tentang pribadi kita sendiri, bukan tentang bagaimana kita memikirkan, bagaimana kita menyenangkan hati Allah. Kadang sekarang ini membuat banyak orang khawatir. Belum selesai COVID-19, akan ada lagi. Dengan seperti ini aja semua banyak yang mengeluh. Bukan hanya yang memiliki segala sesuatu yang banyak, yaitu harta. Bahkan yang punya harta pun sekarang pun penuh dengan kekhawatiran. Pikiran-pikiran kita ini sering dibawa ke arah sana. Saudara, saya mau katakan kalau kita menyadari bahwa kita adalah buatan Allah, di sana ada jaminan Bapak Ibu. Di sana ada jaminan bahwa kita akan pasti dipelihara. Jadi pikiran kita itu sebenarnya kita yang buat susah. Karena apa? Seringkali kita datang kepada Allah hanya membawa daftar
daftar kebutuhan kita. Bukan bagaimana kita berpikir seperti yang firman Tuhan katakan, pikirlah tentang perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Tapi yang terjadi adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Bagaimana besok hari? Bagaimana esok hari? Dan kadang seperti sekarang aja sudah begini sulitnya. Bagaimana dengan esok hari? Kita lupa bahwa Allah yang menciptakan kita itu adalah Allah yang bertanggung jawab. Saudara, satu hal saya mau katakan, bahwa kita bukan milik dunia ini dan bukan milik kegelapan, tapi kita milik Allah sebenarnya. Artinya apa Bapak Ibu? Pikiran-pikiran kita tentang dunia ini itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sadari, kita buatan Allah dan memiliki derajat yang paling tinggi. Kalau kita diberikan pikiran, kemudian kita diberi hati yang seharusnya penuh dengan damai, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita menyimpan akar pahit, kita menyimpan hal-hal yang membuat diri kita itu susah, gampang tersinggung kalau ditegur. Justru itu yang mengisi hati kita. Allah mau bahwa hati kita itu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itulah yang memberi kekuatan sehingga hati kita tidak lemah. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa dari hatilah terpancar kehidupan. Artinya kita bisa lihat seseorang itu ketika datang, kita lihat pertama sekali dia dalam posisi damai sejahtera atau tidak. Dari hati terpancar kehidupan. Dari wajah seorang kita bisa tahu posisi hatinya sekarang seperti apa. Apakah sedang galau, apakah sedang gundah gulana, atau sedang sukacita. Jadi justru seringkali kebalikan yang terjadi. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita buatan Allah, hati kita sering terganggu, sehingga kemudian keinginan-keinginan kita pun akan berpengaruh Bapak Ibu. Kalau kita selalu hanya memikir tentang dunia ini, lama-kelamaan kita akan menjadi manusia dunia Bapak Ibu. Itulah yang akan terjadi. Kesusahan-kesulitan seringkali membawa kita hanya berputar-putar pada pikiran kita sendiri, tanpa kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah, bukan hendak dibiarkan sendirian, tapi Dia adalah yang setia. Dia Allah yang sanggup melakukan apa yang mungkin tidak bisa kita pikirkan. Bapak Ibu, selain kita memiliki derajat yang tertinggi, dikatakan oleh firman Tuhan tadi bahwa kita diciptakan untuk tujuan yang mulia, yaitu melakukan perbuatan yang baik yang dipersiapkan Allah. Jadi Bapak Ibu, pernah satu ketika kita pernah melayani di Sumatera, ya, selalu yang saya dengar seorang bagian katakan, kalau kamu disakiti, kamu harus bisa mengampuni. Jangan gampang sakit hati, jangan gampang tersinggung, jangan gampang begini, jangan gampang begini, hanya kesana saja tujuh. Tapi lupa menuju. Jangan bikin sakit hati orang dong, kan begitu. Hanya dikatakan bahwa kamu harus bisa menahan dirimu, jangan sakit hati, jangan kecewa, jangan terus pergi. Yang saya ketemu mukanya muram begitu ya. Tapi satu hal yang tidak dibicarakan, kamu pun jangan bikin orang sakit hati. Artinya ada dua sisi yang harus diperhatikan, bahwa kita jangan hanya menuntut orang saja supaya kuat, tapi kita pun harus bertanggung jawab untuk membuat orang lain jangan menjadi lemah. Seringkali demikian dituntut supaya kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita diciptakan Allah untuk mempunyai tujuan yang mulia. Kalau minggu kemarin Bapak Gembala sudah menyatakan bahwa kita akan menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi yang banyak bisa dilihat orang. Maka saya hari ini akan membahas supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan mulia dan baik yang telah dipersiapkan Allah. Nah, perbuatan-perbuatan baik ini ada dua versi. Ada perbuatan baik yang menurut ukuran manusia.
Nah, perbuatan baik menurut manusia, ukuran manusia selalu bertuju kepada apa, Bapak Ibu? Selalu bertuju kepada pujian dan kemuliaan pribadi. Ya, seringkali orang menolong itu nggak tulus. Ya, sekarang di media sosial kita sering banyak lihat ya, menolong orang itu diposting. Kayak kemarin saya lihat ada seorang ibu tuh ya datangi seorang pengemis, ya Bu, kita ini mau dandanin, kita ini kan kita. Saya pikir nggak perlu rasanya posting-posting begitu ya, hal seperti itu. Walaupun itu mungkin bagi banyak orang itu menjadi inspirasi. Ya. Bagi saya, menurut saya sendiri ya, kita lakukan apa yang menjadi baik kita lakukan yang terbaik. Saya lebih suka kalau orang lain tahu dari orang bahwa kita melakukan itu. Rasanya lebih baik seperti itu ya, daripada harus diumbar kita berbuat baik gitu ya. Tapi itulah manusia. Ya. Melakukan kebaikan itu hendak dipuji dan mencari kemuliaan diri. Kemudian satu hal lagi ialah untuk menguasai orang lain. Nah, ini yang paling sering kita hadapi. Seringkali orang menolong orang lain, memberi sesuatu dengan tujuan hendak menguasai orang lain. Ya, sering terjadi begitu ya. Dia tolong, dia bantu supaya satu saat dia bisa manfaatkan ini orang, dan orang ini dengan segan hati karena merasa sudah tertanam budi, sudah ditolong, akan melakukan apa yang disuruh oleh orang yang menolong ini. Kita melakukan cerita ya Pak Gembala ya, bagaimana sifat-sifat orang tertentu seperti itu ya. Dia tolong, dia bantu, tapi di balik itu ada rencananya yang lain supaya dia bisa mengendalikan kita. Banyak hamba Tuhan seperti itu. Maaf kalau saya menyinggung hamba Tuhan, menerima banyak begitu bantuan, pertolongan, sehingga seringkali kebenaran yang hendak disampaikan hamba Tuhan ini kepada seseorang yang begitu besar membantu dia tidak tersampaikan. Karena apa? Kebenaran itu seringkali mengoreksi seseorang tentang kehidupannya tidak benar. Tapi karena hal tersebut tadi, kebenarannya tidak bisa sampai kepada tujuan. Karena apa? Takut tersinggung. Kemudian ketika seseorang menolong, ya, perkataannya harus bisa diterima terhadap orang yang ditolong ini. Seringkali seperti itu yang terjadi Bapak. Itu adalah ukuran-ukuran kebaikan menurut manusia. Nah, yang Allah mau bukan hal yang seperti itu. Justru kebalikan daripada itu yang terjadi. Ya. Kalau menurut Allah bahwa melakukan perbuatan baik itu bicara korban. Artinya apa? Kalau kita sudah lakukan hal itu, kita nggak perlu hitung-hitungan lagi, nggak perlu kita ingat lagi. Kalau kita sudah menolong, sudah memberi, ya sudah titik. Itu urusan dia, mau tolong, mau dia balas atau tidak. Yang penting kita sudah lakukan terbaik. Itu urusan dia dengan Tuhan. Ya. Nah, kalau menurut Allah justru perbuatan baik itu seringkali menuntut kita untuk bayar harga dan rela berkorban. Menjadi berkat bagi banyak orang itu perlu pengorbanan. Kita bertiga, saya, Pak Gembala dengan Abed, kita melayani ke daerah Green Garden. Di sana penuh perjuangan Bapak Ibu. Ibu Gembala pernah ikut sekali, udah jalannya naik turun. Berapa kali kita ditimpa hujan, berturun di posko, nyamuk-nyamuk pada menggigiti. Tapi itu adalah sebuah tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan untuk melakukan bagian kita yang memang sudah menjadi tugas kita. Apapun risikonya, kita harus sampai di sana. Bahkan banjir sekalipun kita datangi mereka. Kalau dipikir-pikir kondisinya di sana luar biasa. Tapi karena kita rindu dan kita mau, kita menyatakan kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, maka kebaikan yang ada pada kita itu pun harus kita bagikan kepada orang lain lewat tanggung jawab kita. Bukan hanya kami yang sudah berstatus pelayan, tapi Bapak Ibu adalah juga ciptaan Allah yang punya tanggung jawab yang sama. Kalau ada di sekitar Bapak Ibu yang perlu pertolongan, tolonglah semampu. Bukan saya katakan memaksa, tapi semampu yang kita bisa. Satu ketika
Memang kita ini kan satu keluarga terbiasa sama-sama. Dan aja kan kita juga pakai baju suka sama-sama gitu ya. Nah kita kan usaha kita kan ada bikin warung di situ ya. Dan kita bukan makan di rumah, tapi di warung itu kita makan. Ada meja kecil di tengah-tengah. Nah kita suka makan sama-sama di situ. Nah, selalu jadi orang lihat nih makannya gitu. Kok saya datang selalu pas makannya gitu. Ada orang mau belanja. Kita kan ada toko kecil lah gitu. Ya. Nah satu saat makanan yang dibuat oleh istri dan anak-anak saya sebuah makanan yang sederhana Bapak Ibu. Jadi hanya sayur, dibuat kacang, bumbu kacang, dipotong tahu tempe, hanya itu aja. Nggak hebat-hebat amat gitu ya. Tapi kita sudah suka cita makannya gitu. Nah, ketika anak saya yang paling besar ini menyendok sayuran ini ke piringnya, ada seorang ibu dan dia orang seberang. Dulunya ibu ini orang yang sukses, orang kaya. Dia cerita, dia sampai nangis dia cerita. Kita dulu orang yang punya, dia bilang, tapi keadaan mengubah segala sesuatunya. Mereka hancur, mobil habis, dan akhirnya ngontrak. Dan makan pun makan gak makan. Ketika anak saya menyendokkan saya ini, dia lihat. Dan cara melihatnya itu membuat kita merinding Bapak Ibu. Dia lihat begitu. Jadi seperti seolah-olah melihat sesuatu yang gak pernah dia lihat gitu. Hanya sayur begitu biasa saja. Dia lihat begini. Kemudian istri saya lihat, dia nggak sengaja dia lihat. Terus istri saya bilang, Uni mau, jadi orang Padang. Uni mau. Kalau saya dikasih tangannya itu loh, saya sampai merinding melihat begitu. Tuhan Yesus, betapa bersyukurnya kami walaupun nama sederhana seperti ini. Itu yang terlintas dalam pikiran saya. Tangannya begini, mau dong kalau mau dikasih, dia bilang gitu. Dengan lembut dia bicara. Mungkin ada rasa segan juga atau rasa malu bercampur dalamnya. Mau dong kalau dikasih. Terus buru-buru kita ambil tempat, kita disendok begitu, dia kasih. Terima kasih ya, gak apa-apa ya, terima kasih ya, dia bilang begitu. Itu hal yang kecil Bapak Ibu. Tapi kami lihat dari responnya itu semua yang besar bagi dia. Ya. Mungkin Bapak Ibu gak bisa tolong orang dengan banyak hal ya. Tapi saya rasa dengan hal yang sekecil apapun, mungkin itu berarti bagi orang lain. Mungkin kita gak menyadari itu, tapi bagi jiwa itu sesuatu yang sungguh luar biasa bro. Sampai sekarang dia saat datang itu dia hormat banget. Saya banyak ditolong orang Kristen, langsung dia bilang begitu. Bahkan ada satu peminta-minta datang ke tempat kita. Dia bilang begini, saya banyak dikasih pertolongan sama orang Kristen. Gitu. Saya nggak ini, saya hanya menceritakan apa yang saya alami, ya, apa yang kita hadapi di sekitar kita. Dia bilang, saya banyak ditolong orang Kristen. Makanan ini pun ini dari orang Kristen. Cuma yang saya bingung, jadi saya senyum sendiri. Dia bilang, nanti kalau saya datang kemari lagi kasih makanan ya. Dia bilang, kalau kita kasih beras 1 liter kita taruh gitu. Maksud saya begini Bapak Ibu, perbuatan baik menurut Allah itu adalah perbuatan di mana menuntut kita untuk berkorban, tidak menuntut imbal balik apa-apa Bapak Ibu. Berkorban Bapak Ibu artinya ada sesuatu yang milik kita, harus kita anggap itu sudah tidak ada lagi, nggak usah pikirkan lagi. Nah, perbuatan baik apa lagi yang Allah maksudkan untuk bisa kita lakukan, yaitu hidup seturut dengan kehendak Allah. Ini paling berat Bapak Ibu. Bagi Allah, ketika kita menyangkal diri kita, itu bagi Allah adalah perbuatan kita. Mungkin bagi setiap kita menyangkal diri itu adalah sebuah perbuatan yang merugikan. Karena apa? Mungkin akan mematahkan atau menghancurkan apa yang menjadi keinginan kita. Ya mungkin kita mengingat sesuatu yang sudah lama kita lihat, tapi itu tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Menyangkal diri, hidup seturut dengan kehendak Allah, itu merupakan sebuah perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia di hadapan Tuhan. Kemudian kita kembali kepada firman Tuhan tadi, coba dibuka kembali di Efesus 2:10. Di awal dikatakan tadi bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik.
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, di ayat terakhir dikatakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang menggambarkan bahwa kita serupa dengan Allah. Dan memang itu adalah tujuan Allah, bagaimana Allah berkorban untuk menyelamatkan kita agar kita kembali kepada rancangannya semula, bahwa kita diciptakan segambar dengan Dia. Kita memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Kita memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Gaya hidup berarti orang siapapun dimanapun kita berada, orang bisa melihat bahwa kita berbeda. Dari cara bicara kita, dari tutur kata kita, dari tingkah laku kita akan dibuat berbeda. Waktu kita di Sumatera, saya banyak mengingat saya di Sumatera ya, karena sana sangat lama saya melayani di sana. Kita juga di sana jualan ya, di sana kita jual tas branding, saya bilang makanya ini ada branding dikit ini. Sebagian ini Casio, merek Casio orang, sama dengan dapat kabar dari itulah ya kan, dari usaha kita ambil dikit-dikit untuk dapat merek seperti ini ya. Memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Artinya di mana kita berada orang bisa melihat kita seperti apa. Ketika kita berjualan di Sumatera pada waktu itu ya, setiap ada pembeli kita kan selalu sambut, mau beli apa gitu ya. Jadi kita komunikasi dan ujungnya selalu mereka bilang begini, kok beda ya? Dia bilang gitu. Mereka selalu bilang begitu, kok berbeda ya? Gitu. Beda apanya? Kita bilang, iya. Kalau kita di tempat sana, kalau kita menawar barang, dia naik sasaknya, naik langsung rambutnya dulu. Kita dimarah-marahi gitu. Nah, gak ada duit, mau pegang-pegang gitu ya. Karena pedagang begitu, apalagi orang Batak kan sering kasar-kasar ya. Nawar-nawar tapi gak ada duitnya kan. Gitu. Pegang-pegang gak ada duitnya, nawar kok begitu gitu. Tapi ketika dia ada di tempat kita, dia katakan, kok berbeda ya? Hal yang pertama dia bilangnya, orang karismatik ya. Gereja di mana? Bapak Ibu, ketika gaya hidup kita berbeda, kita akan menarik perhatian orang lain. Percaya. Hanya masalahnya gaya hidup kita seperti apa? Gaya hidup kita seperti apa? Apakah kita mencerminkan, menggambarkan gambar Allah tadi? Ataukah kita menggambarkan, mencerminkan tentang dunia ini? Saudara, Bapak Ibu sadarlah bahwa dunia ini semakin hari akan terus berdandan, akan terus bertumbuh yang mencoba untuk menarik perhatian kita. Dunia ini akan terus merubah dirinya untuk semakin hari semakin menarik kita, semakin dekat kepada Dia. Nah, persoalannya, apakah kita mau tertarik dengan keindahan dunia ini atau kita mau tertarik dengan Allah yang telah menciptakan kita? Gaya hidup kita itu, tanpa kita menyampaikan firman Tuhan pun, dari gaya hidup kita orang akan tertarik dan dia akan bertanya. Dan itulah peluang kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya kita akui, iya kita orang karismatik, kita gereja di sini, kita melayani. Oh iya. Bahkan satu ketika ada satu keluarga ya, bapak ini sudah melayani, bapak. Cuma dia masih di gereja tradisional. Begitu dia tahu, dia ngobrol, kita ngobrol lama, ya, akhirnya dia bilang begini, terus sekali saya jumpa yang seperti ini, dia bilang gitu, padahal dia melayani juga. Akhirnya karena saking asiknya kita sharing dengan bapak ibu ini, karena kita ingin bapak ibu pergi dari tempat kita, dia harus mendapatkan sesuatu paling tidak meringankan beban dia, sesuatu paling tidak mengarahkan dia supaya dia lebih lagi kepada Tuhan. Walaupun status dia sudah pelayan, itu bukan sebuah jaminan bahwa hati dan hidup itu hanya pada Tuhan. Seringkali terjadi seperti itu Bapak Ibu. Status boleh melayani, tetapi hati, hidupnya tidak menjadi gambaran daripada pribadi Allah itu. Sampai-sampai seluruh pajak itu tutup, hanya tinggal saya sama istri saya.
Mereka pergi, yang lain udah tutup, lampu sudah dimatikan semua. Tinggal kita berdua. Baru kita sadar, udah tutup, bisa berapa ini? Bisa berapa gitu? Kita lihat udah tutup, kiri kanan tutup. Akhirnya pintu utama pun sudah ditutup Bapak Ibu. Kita terkurung di dalam berdua. Saya bilang, biar ditutup pintunya masih terbuka nggak? Dorong. Akhirnya kita gebrak Bapak Ibu bisa keluar. Buah, baru bisa keluar dari pasar. Pajak dari, kalau di sana pajak ya, di sini pasar namanya. Baru bisa kita keluar Bapak Ibu. Jadi lewat gaya hidup kita itu akan menimbulkan ketertarikan kepada orang. Nah, di sanalah kesempatan kita menghadapi Tuhan. Tapi coba Bapak Ibu kalau gaya hidup kita ya cuek, urakan gitu ya. Tentu orang memang menarik perhatian orang, tapi bukan membawa dia dekat, tapi dia akan membuat dia jauh. Kacau juga dekat dia kan begitu ya. Jadi kalau dikatakan supaya kita hidup di dalamnya, artinya kehidupan kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Artinya di dalam keseharian kita orang bisa melihat gaya hidup kita yang berbeda dengan dunia ini. Dikatakan di Roma 12 ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saya katakan tadi, dunia ini akan terus berkembang, dia akan mendandani dirinya supaya kita tertarik kepada itu. Makin banyak bertumbuh, swalayan begitu bagus bertumbuh. Wah, diskotik, tempat hiburan bertumbuh. Tapi apakah kita akan terlena dengan keadaan itu? Itu adalah keputusan kita Bapak Ibu. Kembali saya mau katakan, sadarlah kita ini buatan Allah. Kita harus hormati Dia, kita harus taati Dia. Bukan mentaati apa yang ada di dunia ini, terikat dengan kuasa dunia ini. Kita harus memiliki kasih yang berlimpah-limpah. Kalau kita dalam kehidupan kita segambar dan serupa dengan Allah itu, berarti dalam hidup kita ini penuh dengan kasih yang berlimpah-limpah. Dengan apa kita menyatakan kasih kita? Ya, puji Tuhan di gereja kita ada media-media yang dibuat untuk menumpahkan kasih kita lewat ada konser, ya, ada mentoring. Di sanalah kasih itu bisa kita bagi kepada sesama kita. Kasih itu bukan bicara soal memberi, tetapi bicara soal menguatkan bahwa itu sebuah wujud sebuah kasih. Memberi solusi kepada sahabat kita, mendoakan dia. Ada media-media yang telah dibuat oleh gereja kita ini. Di sanalah kasih itu boleh kita nyatakan. Kalau ada sahabat kita yang dalam ketika kita sharing dia mengungkapkan persoalannya, itu artinya persoalan dia itu adalah beban doa Bapak Ibu. Menjadi beban doa saudara-saudara. Bukan hanya menolong dia sendiri, supaya dia menjadi kuat. Ada mentoring, ada yang ditunjuk untuk membimbing. Di sanalah kita yang sudah memiliki pengetahuan lebih membagikan apa yang sudah kita ketahui, supaya orang-orang yang tadinya sahabat-sahabat kita yang mungkin memiliki pengetahuan kebenaran yang mungkin masih belum matang, di sana kita bisa buat mereka mengerti lebih lagi. Itu adalah media kita Bapak untuk melimpahkan kasih kita. Bukan hanya bicara memberi menolong dengan uang. Ada media yang dibuat. Kemudian hidup kita, hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita hidup di dalam Dia yang menciptakan kita, maka kita seharusnya hidup memuliakan Tuhan. Saya katakan tadi, kita perlu sadar Bapak bahwa kita buatan Tuhan. Bukan kita serta-merta terjadi, tapi kita buatan Tuhan. Pribadi yang sungguh luar biasa. Hidup yang memuliakan Tuhan artinya apa? Hidup kita harusnya dan sepatutnya sehari demi sehari iman kita akan bertumbuh. Harus bertumbuh Bapak Ibu. Itulah artinya kita hidup di dalam Dia. Ada perubahan, ada pertumbuhan, enggak stagnan, enggak baik terus, ya. Hanya harus disuapi saja, ya. Kemudian artinya supaya kita hidup di dalamnya, berikutnya adalah di mana Yesus berada, di situ kita berada. Ya, kalau kita sudah hidup dalam Yesus, berarti dimanapun kita, Yesus pasti ada di situ.
Di mana kita berada, di mana kita pergi ke ujung-ujung bumi sekalipun, di situ Dia ada. Karena apa? Yesus itu sudah ada di dalam hidup kita. Di dalam keseharian kita, kita akan dimampukan di dalam proses hidup kita untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Dan yang paling utama adalah tujuannya. Di mana Yesus berada, di situ kita berada. Artinya bahwa kita ada bersama-sama dengan Dia kekekalan nanti. Itu adalah goal yang paling utama. Bapak Ibu kekasih dalam nama Yesus, memang tidak segampang seperti apa yang diperkatakan. Oleh karena itu, kita harus betul-betul sadar bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Saya sendiri pernah jatuh Bapak Ibu dalam pelayanan saya. Saya saksikan sedikit, mungkin sudah pernah juga saya saksikan. Dulu saya pernah melayani satu tempat, dan kemudian kita melayani di satu tempat yang lain. Nah di tempat yang ini kita sudah komitmen dengan gembala yang ada pada waktu itu. Kita katakan suami istri, saya dan istri saya ngomong sama gembala, kalau persoalan yang dulu dan sifat yang dulu kita bawa kepada tempat yang sekarang kita buat ini, kami akan mundur. Nah justru terjadi gejolaknya lebih parah dari sebelumnya. Itu dalam pelayanan. Kalau mungkin dalam dunia sekuler kita masih bisa pahami, kita bisa maklumi ya seperti itu. Tapi kalau dalam dunia pelayanan seharusnya kita ini pribadi-pribadi yang lebih apa ya, lebih bisa mengerti ya, lebih bisa menerima apapun tentang gejolak-gejolak yang ada. Tapi di sana terjadi gejolak yang sungguh luar biasa, dan itu membuat saya kecewa Pak. Dan juga istri saya kecewa Pak. Karena dari awal kita sudah komitmen, kita akan bentuk gereja ini seperti apa, tidak seperti yang dulu. Kita akan singkirkan sifat-sifat yang dulu. Dan ternyata yang terjadi adalah lebih parah lagi. Lebih parah lagi yang terjadi. Akhirnya sempat saya dan istri mengambil keputusan Bapak Ibu, udahlah, kita tidak akan melayani lagi. Cukuplah jadi jemaat biasa. Karena melihat hal tersebut Bapak, kecewa. Sempat saya hilang fokus Bapak Ibu kepada Tuhan. Sempat saya protes sama Tuhan, Tuhan kok begini? Kok malah di dunia dan punya pelayanan jadi seperti ini? Itu pengalaman saya Bapak. Rasanya kecewa banget gitu. Sampai-sampai saya ingin jadi orang biasa saja lah gitu. Tapi Tuhan tarik saya kembali dengan sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Itu apa? Saya pindah kemari. Dari Medan kemari. Kita sekeluarga pindah kemari. Maka pernah saya katakan, ketika saya berada di gereja Parakletos ini, puji Tuhan, apa yang selama ini hilang dari diri saya, semangat saya untuk memuji Tuhan, di sini saya temukan. Saya mulai bersemangat, dan saya juga bersyukur punya gembala seperti Pak Nikolas yang bisa membimbing, memberi solusi. Kalau dulu saya tidak mendapatkan itu, ya kalau terjadi konflik antara yang di dalam itu, ya dibiarkan aja selesai dengan sendirinya. Tapi di sini, puji Tuhan, saya bertemu dengan seorang gembala yang mau mendidik dan mengayomi. Terima kasih Tuhan, itu yang saya buat. Itu yang pertama kali saya syukuri, bahwa kembali apa yang saya rasakan dingin. Saya sempat merasakan dingin dalam pelayanan. Udahlah jemaat saja, duduk aja. Seperti itu. Bahkan teman-teman yang lain bilang, jadi gimana itu jabatan kamu itu? Keren ya jabatan PDP, pemerintah pembantu. Istri saya bilang, emang masuk surga gara-gara jabatan. Tapi itulah Bapak, saya pernah kecewa tentang itu. Fokus saya kepada Tuhan itu sempat hilang Bapak. Gak mau lagi, udahlah jadi jemaat biasa, rasanya enak, gak ada beban. Ya kadang-kadang melayani, kadang-kadang ya banyak cerita Pak Gembala kan, kadang ditelepon 2:30, jam 1 di mana orang istirahat, harus berdoa, melayani, macam ini aja, kayak apa? Meja operasi, dokter operasi itu kan, operasi jam sekian datang, harus datang gitu. Tapi itulah bentuknya. Jadi kalau kita hidup di dalam Bapak Ibu,
maka orang akan bisa melihat diri kita seperti apa. Segambar dan serupa dengan Allah. Dan satu hal yang paling indah, di mana kita berada, di sana pun Yesus ada. Di mana Yesus ada, kita pun ada di sana. Itu adalah kerinduan Tuhan. Ketika Dia kembali ke tahtanya yang kudus mempersiapkan tempat kita. Nah, kalau kita tidak sungguh-sungguh fokus kepada kebenaran, fokus kepada apa yang Tuhan sediakan bagi kita, di mana Yesus berada, kita pun saya yakin tidak akan bisa ke sana bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saya berharap kita semua memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Sadarlah Bapak Ibu bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi kalau Allah yang kita sembah itu adalah setia, Allah yang bertanggung jawab, percayalah bahwa Bapak Ibu tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Dia akan selalu ada bagi kita. Persoalan kita yang selalu meninggalkan Dia. Oleh karena itu, tinggallah di dalam Dia dan percayalah hidup saudara akan terpelihara dengan baik. Kalau orang bilang Indonesia akan seperti bom waktu, ya, hari-hari tidak akan semakin baik, percayalah hidup kita akan terpelihara dengan baik. Itu sebuah jaminan. Itu sebuah jaminan Bapak. Jangan pernah takut. Kerjakan apa yang menjadi bagian. Lakukan apa yang baik. Lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu saja. Saya pun pindah kemari. Saya blank Bapak. Saya membuat apa di kota ini? Tidak ada persiapan apa-apa. Berangkat saja. Tapi perlahan Tuhan tunjukkan, oh ini, oh seperti ini. Dan saya percaya ke depannya ada satu hal yang luar biasa telah persiapkan. Kalau saya dipelihara Tuhan seperti itu, kalau saya ditunjukkan Tuhan seperti itu, saya percaya bahwa Ibu sekalian pun akan mengalami kesalahan. Karena kita menyembah Tuhan yang sama, bukan Allah yang berbeda. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Jikalau kami adalah ciptaan-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau yang membuat kami ya Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu ya Bapa. Kami ini adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus, bukan milik dunia ini, bukan milik kegelapan. Kami percaya terang daripada Allah akan selalu ada bagi kami Tuhan Yesus. Jikalau saat ini hidup kami belum sepenuhnya berkenan di hadapan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus akan mengerjakan yang bagi setiap kami Bapa. Biarlah kami terus fokus Tuhan kepada pekerjaan-pekerjaan yang baiklah mempersiapkan Bapa. Tuhan Yesus, kami mau hidup kami berarti. Kami mau hidup kami dinikmati oleh Engkau Tuhan. Bukan kami yang menikmati Engkau Bapa, tapi Engkau menikmati hidup kami Tuhan. Hidup yang segambar dengan Engkau. Hidup di mana Engkau berada, di situ pun kami berada. Sehidangan dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Rekan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai persembahan. Sebelum kita berdoa dulu, Bapak mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena kami sudah menikmati ibadah hari ini ya Tuhan, karena segala penyertaan-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk bisa membawa firman Tuhan pada hari ini. Kiranya memberkati Bapak Rikamu Tuhan lebih lagi, hikmat pengetahuan lebih lagi Tuhan, ada bersama dengan Bapak Rikamu ya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami ingin membawa persembahan ya Bapak, dari tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di surga. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Itu silakan dari Ciafa sampai dengan pujian sungguh ku bangga Bapa. Persembahan sambil jalan. Sungguh ku bangga Bapa, punya anak seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala
Haleluya. Terima kasih buat semuanya yang sudah berikan persembahan. Tuhan balaskan lebih lagi. Amin. Tiba saja kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan di GBI Barclaycross. Pengumuman pertama ada ponsel online yang selalu dilakukan di hari Selasa malam jam 7 lewat Skype. Bapak Ibu yang mau bergabung boleh silakan koordinasi dengan Bapak Gembala. Dan juga ada kelas mentoring yang diatur oleh mentor masing-masing, mohon dipersiapkan. Juga ada konsel bulos setiap hari Rabu di Green Garden. Bapak Ibu yang mau join boleh silakan koordinasi Bapak Gembala. Dan juga ada doa malam setiap hari Jumat jam 7 lewat Skype. Dan ini tidak ketinggalan ada ibadah GBI setiap minggu ketiga, nanti sampai sama Ibu Gembala untuk penjelasan lebih lanjut. Dan ibadah kita kembali lagi hadir di hari Minggu jam 9:30 pagi di GBI Barclaycross, teman-teman. Puji Tuhan, shalom. Semua bersukacita, amin. Pengumuman tambahannya, bulan ini gereja ulang tahun, tapi perayaannya kita akan lakukan di minggu terakhir di bulan Mei, karena mengingat setiap minggunya ada yang belum bisa bersama-sama, sedangkan ini maunya celebrationnya bareng-bareng. Jadi jangan lupa di minggu terakhir di bulan Mei semua diharapkan hadir untuk kita sama-sama merayakan ulang tahun gereja GBI Barclaycross. Selanjutnya setelah ibadah saya mohon untuk WBI jangan dulu ada yang pulang, kita ada rapat sebentar. Terima kasih. Tuhan diberkati. Baik, ada juga pengumuman tambahan dari leader musik nanti di awal bulan Juni untuk seluruh tim praise and worship pengerja semuanya. Kita ada rapat di awal bulan Juni untuk membahas musik ya. Iya, pokoknya semua kita ada rapat di sana, mohon hadirannya di awal bulan Juni. Nanti akan diinfokan tanggal berapa lewat leader. Oke? Itu saja pengumuman untuk hari ini. Kita pakai berdiri, kita akhiri ibadah kita akan pujian doa.
Maka lebih lagi Tuhan dalam kemurahan-Mu terus melengkapi, terus mampukan. Sebab Bapa percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Dan rencana-Mu sungguh-sungguh indah bagi Parikado dan seluruh keluarganya. Berkati jemaat-Mu yang hadir, berkati para hamba-Mu yang melayani. Dan secara khusus kami berdoa buat Evangelis Alfonso Bennego dan Bapak Wellington yang berulang tahun di bulan ini, khususnya dalam 2 hari yang terakhir. Terima kasih untuk penambahan usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Biarlah bukan sekedar usia yang bertambah, tetapi kasih karunia-Mu bertambah, melimpah-limpah atas hidup mereka, sebab Tuhan mengasihi mereka. Bahwa mereka terus bersinar dimanapun berada, berdampak untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab itu adalah gunanya Engkau menambahkan anugerah kehidupan bagi mereka. Kami juga berdoa buat mereka yang tidak dapat hadir hari ini karena halangan atau kelana di luar seperti Andi, Fani, dan semua yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Urapan-Mu mengalir dalam hidup semuanya tanpa terkecuali. Kami juga mohon bangsa kami Indonesia dalam kondisi COVID yang masih terus berlanjut. Belas kasihan Allah kami mohon tercurah atas bangsa kami. Prediksi-prediksi tentang melonjaknya COVID dalam 2 minggu ini, kami berdiri dan berdoa, Tuhan tolong kemurahan-Mu menjauhkan hal-hal yang merugikan kami. Tetapi biarlah kehendak-Mu jadi, sebab kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi umat-Mu dan bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah dan hadiran-Mu yang tidak terbatas. Kalau hari ini ada yang lebih lesu, Tuhan memberi kekuatan lewat firman-Mu. Kalau ada yang bimbang, Tuhan memberi kekuatan iman. Kalau ada yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan umat yang Kau pilih. Dan sebelum kami akhiri pada kami Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia yang memanggil engkau, yang menetapkan engkau, yang mengurapi engkau, dan bahkan yang memberkati engkau. Dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang telah menjadikan saudara buatannya sendiri, yang menjadikan saudara biji matanya, pulalah dan bawalah segala berkat Allah, yaitu adalah berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat terobosan melampaui masalah apapun, dan berkat iman yang tidak berkesudahan, yang akan menyertai saudara saya hari ini, besok, lusa, bahkan sampai seterusnya, di dalam anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa yang kekal, Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang diam dan tinggal di dalam kita hari ini sampai selama-lamanya, menjadi bagian saudara saya di dalam nama Yesus. Haleluya, bersama katakan